Dan kita awali informasi pertama pemirsa, dua orang pelaku peredaran narkoba ditangkap polisi di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Penangkapan diwarnai tangis histeris orang tua salah satu tersangka. Keluarga histeris saat tim Pentem Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek rumah pengedar sabu. Usai digeledah, petugas mendapati 3 paket sabu siap edar yang disimpan dalam lemari pakaian, alat isap, plastik klip, dan timbangan digital. Pelaku yang merupakan residivis narkoba ini sempat mengelak mengakui semua barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari seseorang. Penggerebekan rumah merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pelaku di kawasan Simalanggang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat saat hendak mengantar pesanan sabu untuk pelanggannya. Penyergapan membuat panik kedua pelaku yang mengantongi sabu ada di dalam saku celana yang tak sempat dibuang. Kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan pengembangan ke rumah pelaku tersebut. Di rumah pelaku berhasil diamankan lagi 3 paket sabu beserta timbangan digital. Salah seorang dari pelaku yaitu atas nama inisial ED ini merupakan residivis narkoba. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amankan di Polres untuk lakukan proses. Guna pengembangan lebih lanjut, petugas langsung membawa kedua pelaku ke Mapolres Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo Anyus melaporkan. Kuasa hukum 7 terpidana kasus kematian Vina membacakan puisi karya terpidana Sudirman saat menutup seluruh rangkaian sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Keluarga para terpidana berharap hakim bisa mengabulkan permohonan PK dan membebaskan para terpidana. Semua ini harus terjadi. Mengapa semua harus begini? Ku tak pernah melakukan itu. Oh Tuhanku. Inilah sepenggal puisi yang dibacakan oleh tim kuasa hukum para terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, yang sekaligus menutup seluruh rangkaian persidangan PK 7 terpidana dalam kasus Vina. Dalam puisi ini menggambarkan penderitaan Sudirman yang menjadi korban fitnah hingga ia harus mendekam di jeruji besi dari hukuman seumur hidup. Sejumlah pengunjung sidang pun tidak kuat menitikan air mata saat mendengarkan puisi karya Sudirman di dalam ruang sidang. Menurut keluarga Sudirman, ia kerap membuat sejumlah karya puisi selama 8 tahun di penjara. Namun puisi yang kerap ditulis Sudirman itu seringkali hilang. Tanya Sudirman. Dia pandai juga bikin puisi apa sih? Iya, sering bikin kayak gitu. Oh, sebelumnya sama sering? Sering, cuman pada hilang kata dia. Setelah seluruh rangkaian perlawanan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki melalui peninjauan kembali, para keluarga terpidana sangat berharap hakim bisa mengabulkan PK seluruh terpidana, sehingga ketujuh terpidana dapat segera bebas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Momentum setahun genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi damai bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Dan berikut laporan rekan Irfan Hardiansyah. Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi damai yang bertajuk Aksi untuk Palestina Merdeka di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dapat kami informasikan bahwa aksi yang digelar pada hari ini merupakan bertepatan dengan 1 tahunnya serangan genosida di Gaza dan 76 tahun perlawanan Palestina atas serangan dari Israel. Jika kami dapat ulas kembali, memang pada tanggal 7 Oktober 2023 pasukan Hamas menyerang Israel, namun di tanggal yang sama pasukan Israel ini membalas dari serangan Hamas yang menyebabkan korban jiwa dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini mencapai lebih dari 41.000 korban jiwa dan lebih dari 96.000 luka-luka. Sebelumnya masa aksi ini menyampaikan orasi di kawasan Patung Kuda dan melakukan aksi long march menuju depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Alasan melakukan aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat ini, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional yakni Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa kebrutalan Israel dalam melakukan serangan terhadap Palestina ini
tak luput dari dukungan Amerika Serikat. Dan untuk aksi pada pagi hari ini juga dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, kemudian masyarakat umum, artis, serta para pejabat negara. Dan saat ini ratusan ribu massa aksi ini sudah berkumpul di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan terlihat ini di belakang kami poster dukungan terhadap Palestina, kemudian juga bendera Palestina dan juga Indonesia ini berkibar di depan kantor di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan selain itu, aksi ini juga mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto agar dapat fokus memberi dukungan terhadap masyarakat Palestina dalam 100 hari kerja sebagai Presiden usai nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Puncak perayaan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat kemarin. Puncak HUT TNI dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat yang menampilkan beragam hiburan hingga atraksi manuver pesawat milik TNI. Puncak perayaan HUT ke-79 TNI digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. HUT TNI diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain upacara, ada pemberian tanda kehormatan dari TNI dan parade alutsista berkeliling jalan protokol Jakarta. Untuk memeriahkan puncak HUT TNI, ribuan prajurit dari 3 matra serta kendaraan tempur dikerahkan. Inilah dia, Hero Formation, Raja Wali Laut Line. Puncak HUT TNI ke-79 ini dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat, di mana masyarakat Indonesia bisa datang untuk menyaksikan beragam penampilan. Di antaranya demo Jupiter Aerobatic Team oleh 6 pesawat KT-18 TNI Angkatan Udara. Kemudian demo drone pump dan teatrikal oleh Satuan Kopassus, demo berkuda, demo bela diri taktis, demo terjun payung, serta defile pasukan dan alutsista. Selain aksi-atraksi manuver, masyarakat nantinya dihibur dengan konser musik yang menampilkan band ternama Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya di Jakarta, kemeriahan HUT ke-79 TNI juga menarik perhatian warga di berbagai daerah. Di Bandung, Jawa Barat, warga diajak naik ke dalam pesawat Hercules. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga antusias turun ke jalan untuk menyaksikan parade alutsista. Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-79 TNI, Pangkalan TNI Angkatan Udara Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat menggelar Open Base Static Show pesawat angkut TNI. Ribuan warga datang langsung untuk menyaksikan ragam atraksi. Warga diperbolehkan masuk ke dalam pesawat untuk melihat langsung suasana dalam pesawat yang dipamerkan, termasuk berfoto bersama pilot dan kru. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia kedirgantaraan. Liburan ya, terus kan biar bisa lebih positif kegiatannya, jadi bawa anak-anak untuk lihat ada apa sih di lingkungan Hussein Sastra Negara gitu kan. Ternyata di sini banyak yang bisa dilihat, ada pesawat-pesawat TNI, terus juga anak-anak senang lihat ada pemadam gitu. Tidak hanya di Bandung, warga juga tumpah ruah memadati Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Anak-anak dan dewasa antusias menyaksikan pawai dan pameran alutsista yang digelar Kodam 2 Sriwijaya. Kehadiran dan kecanggihan alutsista TNI ini mencuri perhatian warga. Dalam rangka memeriahkan HUT TNI. Tadi dari jam berapa di sini? Dari jam 8. Anak-anak memang nagih atau gimana nih ngajak anak-anak ingin lihat kan peralatan TNI ini kan? Kita sudah melakukan upaya-upaya pembinaan satuan dan sebagainya untuk terlihat atau
untuk bisa meningkatkan kemampuan SDM kita, utamanya gitu ya. Tapi juga salah pentingnya momentum ini juga untuk memperbaiki ke dalam dengan arti personel, nanti juga sarana yang menurut sistem dan sebagainya. Defile alutsista ini menampilkan berbagai kendaraan tempur, senjata berat hingga teknologi pertahanan terbaru yang dimiliki TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam perayaan HUT ke-79 TNI, Presiden RI Joko Widodo memberi pesan agar TNI tetap menjaga netralitas dan menjaga keamanan saat transisi pemerintahan akhir Oktober mendatang. Ke depan kita akan menghadapi 2 event besar di 20 Oktober ini. Transisi kepemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Momen keakraban antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terjadi di puncak HUT ke-79 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Presiden Jokowi datang ke puncak acara HUT TNI dengan mengendarai mobil kepresidenan. Jokowi datang bersama istri dan cucu Jan Etes. Kedatangan Jokowi disambut Panglima TNI dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka pun bersama-sama menempati kursi yang telah disediakan. Pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta digelar hari ini di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Masing-masing paslon yang ikut bertarung pun bersiap menghadapi debat. Gelaran pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur kota Jakarta. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikuti debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam pemilihan wali kota, sama aja, mirip-mirip, hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media apa, di pilkada. Dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan mulai ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI. Di antaranya, debat diikuti pasangan Cagup-Cawagup secara bersama-sama dan debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan hadiri debat Cagup-Cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan.
Debat digelar agar warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan kota tercinta. Perlu diingat, di Jakarta bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga siapa yang berani merubah kata menjadi nyata. Tim Liputan, iNews melaporkan. 7 panelis dilibatkan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ketujuh panelis berasal dari akademisi yang dinilai mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan berikut nama-nama ketujuh panelis. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini persiapan debat perdana Pilgub Jakarta, sudah bersama kami rekan Salam Rahmat di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Salam, bagaimana persiapan jelang debat calon gubernur dan calon wakil gubernur di sana? Ya Reza, untuk persiapan sendiri ini sudah rampung dilakukan sebelum nantinya pada pukul 7 malam hari nanti pelaksanaan debat perdana Pilkada Jakarta 2024 ini akan dilangsungkan di J-Expo Kemayoran Jakarta. Di mana nantinya seluruh paslon, cagup dan juga cawagup ini akan menyampaikan gagasannya berupa visi misi dan juga program kerja jika nantinya terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan atau 2024 hingga 2029 mendatang. Adapun dalam debat perdana ini nantinya juga akan dipandu oleh moderator dari iNews dan juga iNews Media Group begitu dari Anissa Dasuki dan juga Aryo Ardi. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa adapun yang berbeda dalam debat kali ini dibandingkan dengan debat Capres lalu, ini memang ada sebuah perbedaan yang cukup mencolok begitu. Di mana kalau kita bandingkan antara debat Pilpres kemarin, memang yang dilangsungkan adalah debat masing-masing antara capresnya maupun juga wapresnya. Namun untuk di debat pilkada kali ini akan digabungkan menjadi satu begitu. Teknis debat ini akan dilakukan secara bersamaan antara gubernur dan juga wakil gubernur. Dan juga tema yang dibahas ini cukup menarik sekali Reza dan juga pemirsa, yang terkait dengan penguatan sumber daya manusia dan juga transformasi Jakarta menuju ke kota global. Nantinya debat juga akan berlangsung selama kurang lebih 150 menit yang akan terbagi menjadi ke dalam 6 segmen. Di mana untuk segmen pertama ini nantinya akan berisi penyampaian visi misi dari masing-masing paslon. Sementara pada segmen 2 dan juga 3 ini paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, dan pada segmen 4 dan juga 5 ini akan terjadi tanya jawab antara pasangan calon, dan segmen ke-6 ini merupakan closing statement dari masing-masing paslon. Dan juga dari KPUD DKI Jakarta ini juga menyiapkan sebanyak kurang lebih 105 kursi bagi masing-masing calon untuk bisa memberikan dukungannya kepada paslon yang nantinya akan menyampaikan gagasannya begitu. Memang ada batasan begitu di mana dari 105 relawan pendukung yang bisa menduduki kursi yang memang disediakan di tempat kami melaporkan saat ini. Pembagiannya ini merupakan dari 75 dari relawan pendukung dan juga 30 merupakan tim ses dari masing-masing paslon. Kita akan sama-sama nantikan Reza dan juga pemirsa siapa nantinya dari gubernur dan juga wakil gubernur yang bisa membawa Jakarta menuju ke kota global. Reza. Ya, terima kasih Salam Rahmat melaporkan langsung dari J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sudah memantapkan diri menghadapi debat perdana Pilkada Jakarta 2024. RK mengaku sudah mempersiapkan diri menghadapi debat dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global yang digelar pada malam hari ini. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sebut sudah mantap hadapi debat perdana Pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 6 Oktober 2024 mendatang. Ridwan Kamil merasa sangat percaya diri dengan tema debat pertama, yaitu penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Hal tersebut disampaikan saat mantan Gubernur Jawa Barat ini menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diketuai oleh Khawirudin dari fraksi PKS.
Udah mantap, udah latihan. Banyak kan teknologi kan. Insya Allah aman. Pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono juga akan terus turun ke akar rumput serta bertemu semua kalangan masyarakat untuk bisa menang satu putaran pada Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono kembali belusukan berburu aspirasi warga. Di Pasar Tanah Abang, Suswono menyerap aspirasi para pedagang tekstil yang kian sepi dan berjanji akan memperbaiki kondisi pasar dengan program-programnya jika terpilih nanti. Diawali dengan sarapan di warung nasi uduk langganannya bersama sang istri dan warga sekitar, calon wakil gubernur Jakarta nomor 1, Suswono, mendapat sambutan hangat di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak jauh dari warung nasi uduk, Suswono bersama sang istri kembali belusukan di kawasan Tanah Abang, yakni ke Pasar Jati Baru dan Pasar Tanah Abang. Ia mengaku sudah berlangganan belanja di Pasar Tanah Abang hampir 40 tahun, sejak tahun 1984. Keduanya tak hanya melihat kondisi pasar dan produk yang dijual, namun juga mendengar aspirasi para pedagang pasar, terutama pedagang tekstil yang merasa kian sepi pengunjung. Pengalaman saya dengan Bapak dan Ibu, situ saya bersahabat sudah 40 tahun. Ini mantan pejabat yang sangat humble, rendah hati. Ini yang saya kenal. Saya tidak banyak itu, cuman sangat merakyat. Semoga setelah pemilihan gubernur ini jadi lebih baik, yang pasti ke depannya untuk Tanah Abang dan seluruh pedagang juga ya. Calon wakil dari Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta ini menyerap keluhan warga dan berjanji akan memberikan pelatihan dan memberikan bantuan modal usaha kepada pedagang, serta memperbaiki tata ruang di kawasan kumuh agar lebih hijau dan kondusif. Melatih mereka untuk penjualan, karena dia kan pasif kan, tapi kalau online kan nanti dia bisa memasarkan dengan pelatihan-pelatihan yang nanti kita akan berikan kepada mereka, termasuk juga bantuan modal. Tanah Abang ini bisa menjadi salah satu destinasi yang ditunggu-tunggu juga sama Gen Z, Gen milenial, bahwa yuk kita mulai meramaikan, membantu ekonomi, mendukung penjualan. Kita tentu akan melakukan pendampingan juga, konvensional juga tetap kita teruskan, digital juga pendampingan ya Pak ya. Pasangan Ridho terus menyerap aspirasi warga dan menjawab dengan program unggulan yang pro rakyat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Kedatangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, disambut meriah oleh emak-emak saat menghadiri Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat. Pramono Anung Rano Karno mendapat sambutan antusias dari emak-emak saat hadir di Festival 1000 Nasi Uduk di Cengkareng, Jakarta Barat hari ini. Pram Rano hadir di Festival 1000 Nasi Uduk guna memberikan dukungan pada acara yang melestarikan makanan khas Betawi. Usai acara, Pramono mengaku akan membungkus nasi uduk untuk dimakan di mobilnya. Festival Nasi Uduk 1000 orang. Menurut saya luar biasa dan tadi acaranya cukup baik. Karena saya nggak sempat makan, saya minta dibawain satu ditaruh di mobil saya. Saya akan makan di mobil. Dan mudah-mudahan rasanya seperti yang saya harapkan. Sementara itu, Rano Karno yang datang terpisah langsung diserbu oleh warga sesaat setelah turun dari mobil pribadinya. Rano Karno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang Pilkada Jakarta nanti dan tidak akan membawa opletnya. Kita mesti nyobain nasi uduk. Ibu ikut masak ya, alhamdulillah. Artinya kalau nasi uduk itu memang ya apa ya, makanan hari-hari masyarakat Jakarta. Dia ada nasi uduk, ada nasi ada apa namanya nasi ulam, ada nasi kuning. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta lah gitu. Bang Du, besok ke J Expo gimana persiapannya? Nggak ada persiapan yang khusus, nggak bawa oplet lah. Tak sedikit dari warga yang berebut untuk bersalaman atau berfoto dengan pasangan Cagup-Cawagup ini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ya, pendukung Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dikenal Ahokers menyatakan memberi dukungan kepada pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada 2024. Mereka mengaku siap memenangkan Pramono Rano pada Pilgub Jakarta. Acara deklarasi yang dilakukan Ahokers ini digelar di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta.
Selain dihadiri oleh Pramono dan Rano Karno, acara ini juga turut dihadiri Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam kesempatan tersebut, Ahok mengatakan bahwa dirinya siap memenangkan Pramono Rano hingga mensosialisasikan program kerja paslon. Deklarasi ini sekaligus untuk menjawab isu yang menyebut bahwa Ahok masih galau dalam menentukan pilihan. Terkait dukungan dari Ahokers, Pramono Rano yang hadir di lokasi mengaku senang dan berjanji berupaya memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Lembaga survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta. Pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Lembaga survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pada survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta tersebut, pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pramdul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul dengan Pramono Anung dan Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pongrekun Gunwardana 5,6%. Dan juga ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pramdul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking, elektabilitas RK Suswono turun 3,5%. Namun, pasangan Pramdul justru naik 8,1%. Dan biasanya akan berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh. Bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Jadi Sebelumnya, lembaga survei Carta Politika mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden. Salah satu pertanyaan yang diajukan merupakan siapa yang akan dipilih jika pilkada dilakukan pada saat survei dilakukan dengan simulasi 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ya pemirsa, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan mencoblos di Surakarta pada Pilkada 2024 November mendatang. Tak hanya Jokowi, putra sulungnya sekaligus wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka juga akan mencoblos di kampung halamannya. Setelah sebelumnya warga bertanya-tanya, terungkap bahwa Presiden Jokowi rencananya akan mencoblos di kampung halamannya di Surakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Presiden Jokowi tercatat di tempat pemungutan suara TPS 18. Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Tak hanya Presiden Jokowi saja, Ibu Negara Iriana juga tercatat dalam DPT di TPS yang sama. DPT kita, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana itu tercatat di DPT Kota Surakarta, di RT 8 RW 7, di TPS 12, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Berarti yang bersangkutan dalam Pilkada 2024 atau di Pilwalkot Surakarta 2024 ini akan menggunakan hak pilihnya di Kota Surakarta. Tidak hanya Presiden Jokowi, anaknya yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka masih terdaftar di TPS yang berada di Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro Ainis melaporkan. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun demikian, hal tersebut masih menunggu pengumuman nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran.
Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun menurut Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB, Cucun Syamsu Rijal, hal itu baru akan diputuskan setelah ada pengumuman jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Terkait penambahan nomenklatur kementerian, itu akan dibicarakan dengan DPR. Makanya kalau sekarang kita tentukan jumlah komisi ini, sementara kementerian lembaga yang kemarin undang-undangnya sudah disahkan juga di periode yang lama, nanti kita bongkar pasang merubah lagi ini tambahan komisi atau mitra komisi dari kementerian di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini. Ya, kita belum tahu pasti. Yang pasti dengar-dengar tanggal 10, paling lambat tanggal 14 sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR. Setelah itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan menambah jumlah komisi menjadi 12 atau 13. Justru antara 12 atau 13 itu kan kita sendiri menunggu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya mungkin ada sekitar 5 atau 6, itu cukup satu komisi penambahnya gitu loh kira-kira. Kalau kemudian dia lebih dari itu berarti harus 2 komisi. Ditambah memang komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga gitu loh. Jumlahnya ada yang agak banyak, ada yang kemudian lebih sedikit. Isu penambahan jumlah komisi mencuat seiring dengan rencana perubahan komposisi kementerian di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo diisukan akan menambah jumlah kementerian, jumlah yang beredar sebanyak 44 kementerian. 2 nama kader PDIP disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum mengkonfirmasi hal tersebut. Para kader PDI Perjuangan menunggu instruksi dari Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri, terkait peluang untuk masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sementara itu, ada 2 nama kader PDIP yang digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet Prabowo, yaitu Abdullah Azwar Anas, yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Oli Dondo Kambe, yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menanggapi informasi ini dan meminta publik menunggu pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlaksana. Insya Allah. Insya Allah, tunggu aja. Ya. Semuanya udah dapat secepatnya. Ya. Nanti diberitahu secepatnya. Kabarnya pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto akan dijadwalkan sebelum pelantikan Presiden terpilih. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Badan Pusat Statistik mengumumkan deflasi terjadi kelima kalinya pada September 2024. Kalangan ekonom menilai deflasi 5 bulan berturut-turut ini menjadi sinyal kuat bahwa daya beli tengah mengalami penurunan. Pemerintah diminta untuk mewaspadai gejolak penurunan harga atau deflasi yang terjadi secara 5 bulan beruntun, di mana dalam laporan Badan Pusat Statistik terbaru periode September 2024 juga terjadi deflasi sebesar 0,12%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan deflasi yang terjadi saat ini diiringi dengan penurunan angka inflasi, di mana terdapat extra effort oleh pemerintah dalam menurunkan volatile food. Salah satunya menjaga stok besar yang dilakukan pemerintah dengan melakukan importasi. Hal ini menurutnya buah dari kerja keras pemerintah pusat dan daerah. Kita juga terus mendorong pertumbuhan dengan engine of growth. Yang utama tentu terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini penting karena ketahanan pangan akan menentukan inflasi. Baru-baru ini memang sering media memplesetkan inflasi dan deflasi, karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation.
Kalau core inflation-nya tumbuh, berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5%, core inflation tumbuh, yang diperangi oleh pemerintah adalah volatile food. Volatile food ini diperangi melalui TPIP. Di sisi lain, menurut Erlangga, kondisi inflasi Indonesia saat ini dalam kondisi baik selama masih di dalam target, yakni dalam range 2,5 plus minus 1%. Pemerintah sendiri memang terus mencoba menekan inflasi karena yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya. Terlebih lagi, harga pangan menyumbang cukup besar pada angka inflasi. Ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengungkapkan kekhawatiran dengan adanya penurunan daya beli masyarakat di balik deflasi yang dialami selama 5 bulan berturut-turut. Ketua Umum APindo, Sinta Wijaya Kamdani, menyebutkan deflasi memang menjadi tanda penurunan harga pangan yang belakangan mengerek inflasi. Namun, kontribusi daya beli masyarakat juga menjadi kunci utama dari pertumbuhan perekonomian nasional. Sinta khawatir penurunan daya beli masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Saya rasa kita nggak bisa lihat deflasi sebagai as is deflasi saja ya. Jadi jelas ini tadi juga disampaikan ada intervensi dari pemerintah karena kita lihat volatilitas harga pangan. Ini yang jadi masalah utama. Yang kita khawatirkan adalah kan ini semua berpengaruh juga kepada daya beli. Ini yang sebenarnya menjadi kunci utama. Kalau inflasi sangat terjaga kan, kalau tadi kita lihat ada deflasi pangan, kemudian inflasi kita juga sangat kontrol. Cuman bagaimana pengaruhnya kepada daya beli masyarakat? Karena konsumsi ini kita sudah lihat bahwa pasar domestik ini menjadi kunci utama di ekonomi kita gitu, dan ini juga terrefleksi dalam PMI manufaktur kita kan gitu, bahwa memang demand-nya ini memegang peranan penting dan demand domestik jauh lebih besar daripada demand internasional. Ya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan kembali program bantuan sosial beras 10 kg pasca dirinya sudah tidak menjabat lagi. Presiden menyebut program bantuan pangan tersebut sangat bermanfaat luas bagi masyarakat. 17 hari menjelang usai masa jabatan Presiden Joko Widodo, sejumlah program dipastikan masih akan dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Presiden Jokowi meminta agar program penyaluran bantuan sosial berupa beras 10 kg dilanjutkan di masa Presiden Prabowo Subianto, di mana melanjutkan program bantuan pangan yang telah berjalan dengan baik akan sangat bermanfaat luas bagi masyarakat dan dinilai terbukti telah membantu banyak keluarga. Presiden Jokowi saat pembagian beras di gudang Bulog Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menekankan bahwa bansos beras ini sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat luas. Sudah sesuai dengan rencana Agustus, kemudian Oktober, kemudian Desember. Dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras. Pasokan nggak ada masalah. Menghadapi musim hujan di akhir aman. Nggak ada masalah, pasokan nggak. Tadi stok di sini saja berapa Pak? 1.000. Kurang lebih hampir 1.000. Program bantuan beras 10 kg ini telah dimulai sejak akhir tahun lalu sebagai tindakan untuk menanggulangi penurunan daya beli masyarakat dan menghadapi inflasi pangan yang meningkat akibat fenomena alam El Nino yang mengganggu hasil panen. Hingga saat ini, sekitar 22 juta penerima manfaat yang mendapatkan bantuan beras 10 kg setiap bulannya. Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjalankan 7 program prioritas atau quick win saat mulai menjabat Presiden pemerintahan 2024-2029. Di mana ketujuh program prioritas lanjutan tersebut menelan anggaran sebesar 121 triliun rupiah. Jelang pergantian kepemimpinan pucuk pimpinan negara, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjabat sebagai Presiden 2024-2029 menggantikan 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejumlah program pemerintahan saat ini dipastikan akan dilanjutkan dan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan 7 program prioritas atau quick win, di mana ketujuh program prioritas lanjutan tersebut menelan anggaran sebesar 121 triliun rupiah. Ketujuh program prioritas tersebut
Di antaranya pertama pengentasan TBC yang masuk dalam anggaran Kementerian Kesehatan 2025 dengan alokasi sebesar 8 triliun rupiah. Kemudian program pemeriksaan gratis yang dianggarkan 3,25 triliun rupiah yang diperuntukkan bagi 52,2 juta orang. Prioritas ketiga yakni peningkatan kualitas rumah sakit dengan anggaran 1,8 triliun rupiah. Ada pula makan bergizi gratis yang telah disiapkan pemerintahan Prabowo dengan dana sebesar 71 triliun rupiah. Yang kelima prioritas renovasi sekolah dengan alokasi anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Kemudian di sektor pertanian dan pangan, pemerintahan Prabowo telah siap meningkatkan lumbung pangan di daerah desa dengan anggaran sebesar 7,5 triliun rupiah untuk Kementerian PUPR. Dan yang terakhir, prioritas pencetakan sawah baru dengan anggaran 7,5 triliun rupiah untuk Kementerian Pertanian dengan target pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi sebesar 150.000 hektar. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat siang Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Reza dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, untuk situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Ragunan dan di arah sebaliknya tampak cukup ramai. Terjadi ketersendatan di kawasan ini akibat jalan traffic light yang berimbas hingga 500 meter ke belakang seluruh pasir kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan ini dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya dari arah Fatmawati yang akan menuju ke arah Taman Mini ataupun Pasar Rebo dan tampak pada siang hari ini tampak cukup ramai dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini. Dan di arah sebaliknya dari arah Pasar Rebo yang akan menuju ke arah Fatmawati juga tampak cukup mengalami ketersendatan ya. Jelang traffic light pada siang hari ini tampak berimbas hingga 800 meter ke belakang. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan kami mengimbau bagi kendaraan yang akan melintas untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arus demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS header di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza. Silakan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa, sebuah desa di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat memiliki sungai yang jernih dan dikelilingi pemandangan alam cantik yang cocok bagi Anda untuk menjadi destinasi wisata akhir pekan Anda. Di sini Anda juga bisa menjajal river tubing kecil-kecilan. Penasaran dengan suasananya? Berikut liputannya. Desa Sesaut, Kecamatan Armada, Lombok Barat, memiliki wisata alam yang dekat dengan pemukiman, sebuah sungai jernih bernama Bawah Are. Saking jernihnya, sungai ini disamakan dengan wisata Sungai Are yang ada di Swiss. Di sini pengunjung bisa menikmati sensasi mandi dengan air jernih, yang airnya mengalir langsung dari kaki Gunung Rinjani. Selain itu, Anda juga bisa mencoba river tubing mini dengan pemandangan pepohonan yang rindang. Dijamin, penat akan hilang di sini. Setelah penat bekerja 1 bulanan, kita perlu refreshing. Nah, untuk mengembalikan energi-energi positif, biar lebih fresh, itu biasanya liburan yang bernuansa alam. Karena kan ada suka itu jalur dari sana kan kita bisa kayak rafting gitu kan pakai ban. Ya, pokoknya itu sih.
Wisata bawah are berjarak 25 km dari pusat kota Mataram dan bisa ditempuh dengan waktu 1 jam saja. Harga tiket masuk dibanderol hanya Rp5.000 dan Anda sudah bisa menikmati kesejukan dari air sungai yang bening ini. Dari Lombok Barat, Nur Zakir, iNews melaporkan. Pemirsa, kini saya akan mengajak Anda merasakan camping di Danau Alam, tepatnya di kaki Gunung Semeru yang berada di Lumajang, Jawa Timur. Pesona keindahan Danau Ranupani yang berselimut kabut tipis saat pagi hari, serta indahnya bulan purnama di tengah hawa dingin malam hari menjadi suguhan alam yang sangat mempesona. Ya, kabut tipis akan menari-nari di atas permukaan danau. Inilah keindahan Danau Ranupani yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Danau alam yang berada di ketinggian 2114 meter di atas permukaan laut ini menyimpan pesona keindahan alam yang menakjubkan. Saat pagi hari, pengunjung akan disuguhi keindahan danau yang dikelilingi pohon cemara, sementara kabut tipis dan hawa dingin juga menambah harmoni yang memikat hati. Danau Ranupani ini menjadi spot terbaik bagi pengunjung yang hobi bersuah foto karena hampir di setiap sudut menyajikan pesona keindahan yang instagramable. Lokasi ini juga menjadi spot camping terbaik bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi menyatu dengan alam. Sejuk sih, dingin tapi. Kalau pemandangannya gimana? Pemandangannya bagus banget. Cocok buat ini ya? Iya, cocok buat camping. Lumayan bagus, indah. Dingin ya? Iya, dingin. Kalau malam juga kan langsung lihat rembulan. Pesona keindahan Danau Ranupani saat malam hari, jika beruntung, pengunjung akan disuguhi indahnya bulan purnama di atas danau. Wah, romantis bukan? Bagaimana Anda tertarik mencoba sensasi camping di Danau Ranupani ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.